Selanjutnya akan ada penanggap, 5 orang penanggap yang akan berurutan. Yang pertama Dr. Windra, yang kedua Prof. Ari Fahrial Syam, yang ketiga Dr. Erlina Burhan, yang keempat Prof. Kerry Lestari, dan yang kelima Dr. Khalid Saleh. Kami persilahkan kepada Dr. Erlina Burhan untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih kepada Badan POM yang sudah meminta saya berikan tanggapan. Saya ingin menyampaikan bahwa kami PDPI sudah menyampaikan regimen pengobatan untuk COVID ini, dan diantaranya yang kami jadikan dasar adalah informatorium ini. Jadi regimen yang kami sampaikan ke Menkes dan juga ke BNPB dan ketua dinas kesehatan DKI juga minta kepada PDPI itu kami berikan sama seragam, dan itu kita mulai dari pengobatan, bagaimana kalau OTG, bagaimana kalau ringan saja walaupun sudah terkonfirmasi positif tapi ringan, yang di rumah, bagaimana kalau yang sedang dan berat, itu semua sudah kita formulasikan, dan regimen yang kita berikan semuanya itu ada di buku informatorium, tidak di luar itu. Satu, yang kedua juga tadi saya sangat senang mendengar pembukaan dari Badan POM dan juga Prof. Rianto dan Ibu Luki, itu sungguh menyejukkan karena saat ini banyak sekali yang para klinis itu saling bertentangan. Oh tidak, kita pakainya ini, tidak pakainya ini. Karena memang benar sekali bahwa tidak ada satu pun di banyak negara yang memakai regimen yang sama. Jadi mudah-mudahan regimen yang kami buat dari PDPI ini itu bisa layak laksana, karena memang kami menyusunnya berdasarkan ketersediaan. Jadi kita pilih yang ketersediaannya ada. Contohnya untuk antivirus, jadi memang basicnya itu kita memberikan azithromycin, jadi bukan levo, tapi azithromycin plus chloroquine, atau kita sekarang membuat pakai atau hidroklorin, karena ternyata hidro ini belum begitu beredar. Yang ada adalah chloroquine fosfat, jadi kita utamakan yang ada di Indonesia. Begitu juga untuk antivirusnya, kita memberikan pilihan di pedoman itu adalah oseltamivir atau Avigan, karena dua-duanya itu sekarang sudah. Oseltamivir kan ada produk dalam negeri, itu yang membuat, kalau saya tidak salah, Indofarma, sedangkan chloroquine fosfat itu yang membuat Kimia Farma. Jadi makanya itu kita pilih yang diproduksi di dalam negeri dan ada. Tapi juga kita tidak menutup untuk center-center lain atau rumah sakit lain, kalau ketersediaan yang ada bisa memilih juga seperti lopinavir plus ritonavir, walaupun kita sadar itu obat itu sekarang dipakai untuk program HIV. Jadi pertimbangannya seperti itu. Kan juga kita memasukkan remdesivir di dalam tata laksana kami, tapi itu yang terakhir karena juga izin edarnya belum keluar yang saya dengar. Jadi memang regimen yang kami buat adalah sangat fleksibel dengan memberikan pilihan, tapi ada protokol dasarnya. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih Badan POM dan juga presentasi dari Prof. Rianto, Bu Luki dan Pak Faisal tadi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan, spesialis paru dari klinisi di Rumah Sakit Persahabatan. Kami persilakan kepada Dr. Windra Wawaruntu, Direktur P2PML Kementerian Kesehatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat berbahagia hari ini sudah ada launching daripada obat-obat untuk informatorium tentunya. Protokol daripada Solidarity itu sudah kami lihat dan juga sudah masuk ke kami untuk uji klinis untuk lopinavir, sehingga kami hari ini akan mendorong untuk
bantuan kepada, karena WHO sampai hari ini juga belum bisa memberikan obat itu sehubungan dengan mungkin pesawat yang delay, sehingga kami hari ini akan memberikan 150 botol untuk diuji. Nah ini yang sangat kami punya harapan yang terbaik. Tapi sebenarnya yang paling penting kami ingin meminta bantuan daripada teman-teman para ahli tentunya dalam hal ini yang menangani COVID. Dengan adanya panduan pedoman revisi 4, nanti akan arahan kepada mereka yang isolasi diri itu isolating di rumah. Kami mohon juga mungkin melihat arahan-arahan daripada para ahli mengenai obat apa yang paling aman, tetapi sangat dimungkinkan mereka tetap di rumah selama 14 hari. Nah ini juga artinya teman-teman para ahli, kalau sudah ada acuan daripada buku ini, sehingga nanti mungkin semua orang ODP, OTG ataupun PDP yang nantinya di rumah saja itu mungkin juga tetap dalam pantauan daripada obat-obatan ini. Kemudian untuk oseltamivir atau Tamiflu memang tersedianya juga terbatas nanti, karena ketersediaan obat juga dari produksi juga sisa mungkin 245 sampai 300 ribu. Sementara juga stok mungkin sudah mulai kosong. Nah itu mungkin yang bisa saya informasikan untuk ketersediaan. Namun untuk Lopinavir kami tersedia sampai dengan bulan 12 masih tetap tersedia, dan kami akan membantu untuk uji klinik yang akan dilaksanakan di rumah sakit. Jadi itu mungkin yang bisa saya informasikan. Penanggap yang berikutnya kami mohonkan kepada Profesor Dr. Haji Arif Fahri Alsyam, Dekan FKUI. Ya, kepada yang terhormat Ketua Kepala Badan POM RI dan juga para guru besar, teman-teman sejawat sekalian. Pertama tentu saya juga mengapresiasi apa yang dihasilkan oleh Badan POM hari ini, karena terus terang saja saya melihat memang teman-teman kami, para dokter ini juga dalam memberikan pengobatan ini seperti yang disebutkan oleh Dr. Erlina tadi itu memang tidak ada patokan begitu ya, karena ini berdasarkan pengalaman, apalagi tadi Prof. Faisal bilang sudah ada 200 kasus berdasarkan pengalaman. Nah, tapi memang tentu dengan adanya buku ini ya, informasi mengenai obat-obat yang memang bisa digunakan ini menjadi pegangan buat teman-teman dokter, karena sekali lagi ini jadi kekuatan buat teman-teman dokter pada saat bekerja di lapangan. Sekali lagi kan BPJS juga tidak menjamin begitu ya, ini merupakan wabah, sehingga juga menjadi apa yang tertulis inilah yang mesti segera diusahakan oleh pemerintah ya, dalam hal ini P2P pengadaan obat-obatnya. Kita ingat sekali ketika Pak Presiden bilang bahwa sudah memesan Avigan dan juga hidrokloroquine, itu langsung dalam hitungan tidak terlalu lama kloroquine itu kosong di pasaran. Dan bahkan saya punya pengalaman, ada pasien saya itu yang mengalami muntah-muntah ketika minum kloroquine. Saya bilang, kenapa Anda mengeluarkan? Ya ini kan saya kayaknya udah meriang-meriang, jangan-jangan saya COVID. Nah itu tadi. Jadi ini juga di sini saya pada kesempatan ini Badan POM untuk bisa juga membantu mengedukasi masyarakat. Kemudian ada hal-hal yang lain yang juga berkembang di dalam diskusi kami. Kebetulan saya juga ada di tim pakar bersama juga Dr. Erlina di sini di gugus tugas. Itu penggunaan mengenai stem cell ya, kemudian juga mengenai plasma. Memang disinilah artinya Badan POM bisa mengkoordinasi semua ini, karena sekali lagi disinilah peran Badan POM ke depan yang kami harapkan begitu. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal penting sehubungan dengan launching produk-produk dari Badan POM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Profesor Dr. Apoteker Kerry Lestari mewakili profesi Ikatan Apoteker Indonesia. Silakan Prof. Kerry. Saya atas nama Ikatan Apoteker Indonesia mengucapkan
selamat kepada BPOM yang telah menginisiasi informatorium obat COVID-19 di Indonesia. Sebetulnya kami IAI, IKASI dan Pendaki pernah mengirimkan surat kepada Kemenkes untuk mendapatkan hal yang seperti ini, namun alhamdulillah BPOM saat ini bergerak lebih cepat untuk menyampaikan informatorium ini, karena seperti yang tadi disampaikan oleh para panelis dan juga penanggap sebelumnya, bahwa informatorium ini sangat diperlukan oleh masyarakat dan juga diperlukan oleh para tenaga medis di lapangan. Dan tadi ada pesan dari Pak Nurul Falas sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia bahwa kami beserta seluruh apoteker di Indonesia juga kolegium bersedia jika suatu saat akan ada revisi atau akan ada pengembangan bagi guideline informatorium ini. Kami ada konsorsium riset untuk obat di Kemenristek, kebetulan juga bersama-sama mengembangkan beberapa kandidat yang potensial yang berbahan dasar berbahan dasar bahan bakunya ada di Indonesia semua, sehingga ini terutama adalah untuk mengatasi ketersediaan obat dalam kondisi pandemi ini, di mana jika semua katakanlah semua negara menggunakan obat yang sama, maka Indonesia harus berusaha untuk mencari obat-obat yang memang mempunyai potensi baik, namun memang berbahan dasar ataupun juga memanfaatkan potensi obat di Indonesia. Kami mohon juga nanti dengan BPOM untuk bersama-sama dari awal, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Badan, bersama-sama dari awal untuk mengembangkannya sehingga terjadi percepatan dalam implementasi. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih. Ya, salam juga dari Ketua IAI dan semoga ke depan kita bisa tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat Dr. Khalid Saleh selaku Direktur Utama Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Silakan, Dok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan POM, yang terhormat tim ahli penyusun informatori obat COVID-19, terkait dengan peluncuran publikasi ini merupakan hal yang sangat strategis dan sangat tepat. Dan saya kira apa yang dikemukakan oleh Prof. Rianto dan Ibu Luki ini memang penting sekali ini. Jadi kita harus menghindari kombinasi obat-obat antiviral. Kita harus menghindari penggunaan obat-obat polifarmasi. Ini penting sekali bagi teman-teman dokter di lapangan. Kenapa saya katakan tadi ini perlu, misalnya obat-obat yang terkait obat-obat jantung. Tadi obat-obat misalnya kloroquine atau hidrokloroquine, obat-obat azitromisin yang mempunyai dampak pada jantung yang bisa menyebabkan gangguan irama, prolongiti. Ini memang perlu disampaikan sehingga teman-teman di rumah sakit itu bisa ada informasi. Dan saya kira memang betul bahwa apa yang dilakukan Badan POM ini memang sangat strategis sekali untuk kita di lapangan. Dan begitu pula juga adanya informasi, analisa dan penggunaan obat-obat yang digunakan selama ini. Jadi sekali lagi kami sangat mendukung dan tentu saja bahwa apa yang dilakukan ini sangat strategis dan nantinya perkembangan informasi terkait dengan obat COVID ini itu nanti berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan yang ada baik di Indonesia maupun di dunia. Oke, ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.